Oke dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memperlihatkan bagaimana topologi sebuah OLT ya. Misal teman-teman mau migrasi dari HTB ke OLT, itu sangat mudah caranya ya teman-teman. Nah, topologi yang saya gunakan saat ini adalah uplink 1 ini masuk ke switch ya, switch ini. Nah, switch ini sudah saya masukkan di mikrotik saya. Jadi seperti itu ya teman-teman, tergantung bagaimana settingan mikrotik kita, mau menggunakan PPOE, statik ataupun yang lain, itu tergantung di settingan mikrotik. Kemudian masuk di uplink 1 karena saya menggunakan SFP nya ini PON 1 ya. Jadi PON 1 ini sudah mendistribusikan ke klien-klien yang ada di tempat saya seperti itu. Nah, jika teman-teman menggunakan yang PON 2, itu berarti sumbernya ngambil dari uplink 2 ya. Jadi beda-beda nih. Nah, untuk manajemennya sendiri itu sudah ada port LAN-nya sendiri untuk masuk di komputernya ya, teman-teman. Jadi untuk settingannya mari kita lanjut di komputer kita. Oke. Nah, oke teman-teman, kali ini kita sudah masuk di komputer. Port manajemen yang ada di OLT tadi menggunakan port RJ45 atau port Ethernet. Jadi untuk manajemen OLT itu kita harus menggunakan kabelan yang masuk langsung ke komputer ataupun ke laptop ya teman-teman. Karena memang tidak bisa kita memanajemen si OLT tersebut langsung menggunakan uplink atau sumber internet untuk ke SFP tadi ya. Jadi nggak bisa, jadi dia memang harus menggunakan port manajemennya itu tadi. Nah, karena sudah terhubung, kita masuk ke network and internet setting. Kita harus membuat IP si LAN-nya menjadi satu segmen dengan SFP dengan OLT-nya ya. Karena harus satu segmen, jadi kita harus menggunakan 192.168.0.2. Sorry. Nah, karena OLT tersebut menggunakan IP 192.168.0.88 ya. Jadi kita harus menggunakan belakangnya itu lain dari 88 atau bisa dikatakan satu segmen. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita masuk ke Google Chrome. Bebas lah, mau yang penting di web ya. Kita masukkan 198. Nah, di sini sudah tertulis 192.168.0.88, kemudian kita enter. Masukin username-nya admin, passwordnya juga admin sesuai dengan bawaan OLT. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ada sistem, ada OLT management, ada ONU management, ada port config, ada VLAN config, dan ada bandwidth config. Nah, kita masuk di sistem dulu. Nah, di sini sistem name ini bisa kita rubah, sistem description juga bisa kita rubah, sistem address juga bisa kita rubah. Nah, di bawah ini kita bisa lihat total ONU-nya berapa, yang online berapa, yang offline berapa, yang redamannya bagus berapa, yang redamannya jelek juga berapa. Nah, pilihannya di sini ada administrator, network, bla 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 bla, dan yang lain ya. Ada OLT management juga. Nanti di bawah sini bakal ada kalau PON yang 2 sudah ada SFP-nya ya teman-teman. Karena saya masih baru menggunakan satu PON, di sini yang terlihat hanya satu. Kemudian di ONU management, di sini total ONU-nya di PON 1 sudah ada satu ya, karena memang ini sudah saya gunakan di rumah klien saya, itu sudah nyala satu PON yang saya buat coba-coba aja migrasi klien saya yang dari HTB itu ke ONU atau ke OLT ini ya teman-teman. Nah,
buat tutorial saja. Kalau memang jalan ya udah saya biarin aja gitu. Kemudian di port config di sini ada OLT port status. Nah, di uplink ini link statusnya up karena saya sudah memberikan distribusi internet di uplink 1 tadi. Kemudian di sini speednya terbaca 1000 Mbps atau gigabit karena saya masukkan uplink satunya tadi ke suite gigabit. Jadi di sini terdeteksinya adalah 1000 Mbps. Di sini ada OLT port statistik. Nah, kita bisa tahu nih di di port uplink 1 dan uplink 2 itu penggunaannya berapa. Nah, kita clean aja. Nah, di sini sudah lihat ya. Nah, di sini ada on port status. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Port number 5 ID statusnya up dan name-nya berapa, namanya siapa gitu. Kemudian ada VLAN config ketika teman-teman ingin menyeting VLAN di OLT-nya. Cuman kekurangan VLAN di OLT itu dia masih layer 1 ya teman-teman. Jadi tidak bisa difungsikan untuk layer 2 ataupun layer 3. Nah, di sini ada bandwidth config juga ketika teman-teman mau setting berapa kecepatan maksimal di uplinknya itu tadi ya. Di sini tapi ya tidak mungkin juga karena kan kita sudah menggunakan limitasi di microtiknya ya teman-teman. Nah, sedikit ringkasan di video ini ya teman-teman. Jadi video ini saya tujukan buat teman-teman yang mau migrasi HTB ke OLT ya. Jadi buat pemula banget, buat yang sudah pro, buat yang sudah pengalaman itu ya mohon maaf ya kalau video saya itu memang penjelasannya kurang bagus karena di sini saya juga baru tahap mau migrasi. Jadi topologi dan yang lain-lain saya juga masih perlu belajar, masih perlu ilmu banyak, baru nanti kita bisa sharing-sharing soal topologi dan juga ya teman-teman. Nah, buat teman-teman aja sedikit saran kalau misal teman-teman memang mau migrasi dari HTB ke OLT itu alangkah baiknya jangan nunggu klien banyak. Karena ketika kita memang ingin membangun jaringan FTTH itu menggunakan OLT itu alangkah baiknya memang dari awal banget atau dari klien ya minimal di bawah 50 lah. Karena ketika klien kita sudah puluhan bahkan ratusan dan masih menggunakan HTB itu sebenarnya tidak rekomendasi karena HTB itu memang sebenarnya itu buat end user, jadi satu rumah ke rumah satu lagi gitu. Jangan kita menggunakan estafet terlalu banyak. Ya memang tergantung kondisi lapangan, tapi ya mau bagaimana lagi. Ketika kita sudah menggunakan jaringan FTTH bukan lagi wireless, itu sebenarnya memang OLT yang harus kita gunakan. Ini bukan lantaran budget dan yang lain-lain ya teman-teman. Karena di sini saya juga sharing sebenarnya. Untung saja klien saya juga masih sedikit. Jadi ketika saya migrasi dari HTB ke OLT itu kita tidak perlu atau bukan tidak perlu, tapi kita tidak terlalu memakan biaya operasional karena kita akan migrasi sedikit demi sedikit itu masih bisa. Tapi kalau klien kita sudah puluhan bahkan ratusan, itu migrasinya akan sangat susah dan jatuhnya kita itu modal 2 kali teman-teman. Nah, buat saran buat teman-teman tuh ya mending teman-teman migrasi mulai sejak dini lah. Ya, walaupun hanya sekedar ISO 2 port gitu kan tidak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Kita juga masih perlu banyak ilmu terkait OLT karena ya OLT itu memang harus kita pelajari sedikit demi sedikit
sedikit, masalah rekaman dan yang lain-lain itu sangat kan kalau tidak seperti di HTB ya. Nah seperti itu. Ya, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di-share ke akun-akun media sosial teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga tombol lonceng agar teman-teman tahu ketika saya upload video-video terbaru mengenai setting-setting jaringan, setting robotik, dan juga yang lain. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.